Shalom semuanya, hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Kejadian 49. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Ia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turun dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Padamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memakut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatannya daripadamu, ya Tuhan. Gad,
ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah ulang musiknya, memanahnya dan menyerpunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 49 ini bercerita tentang Yakub yang memberi nasihat kepada anak-anaknya. Setelah saya baca ulang-ulang dan tanya Tuhan, saya mendapatkan bahwa kejadian 49 ini bercerita tentang Tuhan yang memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu kita, melalui nabi-nabinya. Bisa jadi orang tua kita, pendeta, atau teman kita itu sendiri. Kejadian 49 ayat 1 berkata, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah dan berkumpullah, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Kata kuberitahukan ini berasal dari kata neogat, yang berarti memperingatkan akan perbuatan mereka, pelanggaran atau dosa yang sudah mereka perbuat.
Sekarang saya akan membahas beberapa nasihat yang Tuhan tunjukkan untuk saya bahas. Nasihat ke-1. Dimulai dari nasihat pertama, yaitu pada Kejadian 49 ayat 3-4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Tentu kita ingat di Kejadian 37 ketika semua saudaranya ingin membunuh Yusuf, Ruben yang melarangnya, memberikan solusi agar dibuang ke sumur. Dan Ruben menangis ketika tahu sumur sudah kosong. Dia mengira Yusuf sudah meninggal. Padahal sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Ruben tidak jatuh ke dalam dosa pembunuhan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pentiduranku. Di sini Yakub menunjukkan bahwa dosa Ruben yang sudah meniduri pundik ayahnya. Bila ini di Kejadian pasal ke-35, Ruben jatuh ke dalam dosa berzina. Ruben kehilangan hak kesulungannya. Uniknya, berkat yang diberikan Musa kepada Ruben hampir mirip. Pada Ulangan 33 ayat 6, biarlah Ruben hidup dan janganlah mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Pada Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Seperti Daud yang jatuh ke dalam dosa perzinahan karena melihat Batsyeba yang sedang mandi, maka kita harus menjaga mata kita dari hal-hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, agar tubuh kita terang. Nasihat yang kedua pada Kejadian 49 ayat 5-7. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam pemupakan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berengan bengis. Aku akan membagi bagian mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana Yakub tidak mau ikut campur di dalam dosa Simeon dan Lewi di Kejadian 34. Mengenai Dina dan Sikem, yang mana mereka membunuh keluarga Sikem. Setelah saya tanya Tuhan dan saya mendapatkan jawaban, yaitu nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu janganlah kita menjadikan kekerasan sebagai senjata, melainkan senjata kita ialah Tuhan. Pada case ini, saya akan mengambil contoh, yaitu Raja Daud. Raja Daud dikejar oleh Saul hingga ingin dibunuh, tapi dia tidak membalas karena dia yakin Tuhan akan membalas. Maka dari itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Pada Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pada Yohanes 7 ayat 38 yang berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Pada Mazmur 1 ayat 1,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pada 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi mengutuk berdosanya. Pada Markus 2 ayat 17, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jangan bergaul dengan orang sesat atau pencemooh, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan pada Tuhan semua balasan itu. Nasihat ketiga, Kejadian 49 ayat 8-12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia menyerap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kantar kakinya, sampai dia datang yang berhak di atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih seperti susu. Setelah ketiga saudara-saudaranya, yaitu Ruben, Simeon, dan Lewi, yang jatuh ke dalam dosa dan tunjukkan pelanggarannya oleh Yakub, yang uniknya, Yehuda tidak tunjukkan kesalahannya. Padahal kita tahu loh, kalau Yehuda sudah berzina dengan menantunya sendiri, yaitu Tamar. Tetapi hanya Yehuda yang mengakui kesalahannya di depan banyak orang dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Pada 1 Yohanes 1 ayat 8-9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Dan nasihat atau lebih tepatnya nubuat Yakub untuk Yehuda ini adalah bahwa dari keturunan Yehuda lah akan lahir Raja Israel. Dan dari keturunan Yehuda lah lahir Raja Damai, penyelamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita berbuat dosa, segeralah datang pada Tuhan, mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan atas dosa yang sudah kita perbuat. Lalu, nasihat yang keempat yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu pada Kejadian 49 ayat 22-26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat perlindungan Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan.
Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Lalu ayat penutup yang saya dapat yaitu pada Yohanes 14 ayat 12 sampai 16. "Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kesimpulannya, mari kita pekat pada setiap nasihat dan nubuat yang Tuhan berikan kepada kita. Bentuk dari kepekaan kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang dapat melihat terang Tuhan pada diri kita. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.